Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Restapelani dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bekerja dalam Islam. Langsung saja. Bekerja dalam Islam. Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya, Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang goib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selain sebagai satu kewajiban, Islam juga memberikan penghargaan yang sangat mulia bagi para pemeluknya. Yang dengan ikhlas bekerja mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan tersebut adalah sebagaimana dalam riwayat-riwayat hadis berikut. Yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan sodako. Yang ketiga, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terhindar dari azab neraka. Dan yang kelima, bekerja mencari nafkah digolongkan dalam fisabilillah. Yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amsa kalamin amali yadihi amsa magfurullah. Rawahul Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merasakan keletihan pada sore hari karena pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangannya, maka ia dapatkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan sodako. Inna minad dunubi ladunuba latukafaruha sholatu wala siyamu wala hazu wala umroh. Qala wa mal tukafaruha ya Rasulullah qala humu mufi tolabil ma'isah. Rawahul Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, haji dan juga umroh. Sahabat bertanya, apa yang bisa menghapuskannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu mu'mina muhtarib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan giat. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang selanjutnya, terhindar dari azab neraka. Dalam sebuah riwayat dikemukakan pada suatu hari Sa'ad bin Mu'az Al-Ansori berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh. Kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah SAW bertanya, kenapa tanganmu? Sa'ad menjawab, karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya, seraya berkata, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Tabrani. Yang terakhir, bekerja mencari nafkah digolongkan dalam fisabilillah. Dari Ka'ab bin Umar berkata, ada seseorang yang berjalan melalui tempat Rasulullah SAW. Orang itu sedang bekerja dengan sangat giat dan tangkas. Para sahabat lalu berkata, ya Rasulullah, andaikan kata bekerja seperti dia dapat digolongkan fisabilillah, alangkah baiknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Jika ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, itu adalah fisabilillah. Jika jika ia bekerja untuk membela kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu adalah fisabilillah. Dan jika ia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu adalah fisabilillah. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, etika bekerja dalam Islam. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itqon, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, menghindari syubhat. Dan yang ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah. Etika bekerja dalam Islam. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal dan landasan terpenting bagi seorang yang bekerja. Artinya, ketika bekerja, niat utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itqon, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Implementasi dari keikhlasan dalam bekerja adalah itqon. Dalam pekerjaan, ia sadar bahwa kehadirannya tepat pada waktu, menyelesaikan apa yang sudah menjadi kewajibannya secara tuntas, tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak mengabaikan pekerjaan, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari esensi bekerja itu sendiri yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jujur dan amanah. Etika lain dari bekerja dalam Islam adalah jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai dan sebagainya. Selanjutnya, keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Tidak melanggar prinsip-prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa hal. Pertama, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksikan barang yang haram, menyebarluaskan kefasadan seperti pornografi dan permusuhan, riba, riswah, dan sebagainya. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti tidak menutup aurat, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, membuat fitnah dalam persaingan dan sebagainya. Yang keenam, menghindari syubhat. Dalam bekerja, terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya syubhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dengan keharaman. Oleh karena itulah, kita dimintai hati-hati dalam kesyubhatan ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halal itu jelas dan haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat. Maka barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang subhat, maka ia terjerumus pada yang diharamkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah. Aspek lain yang juga sangat penting diperhatikan adalah masalah ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Jangan sampai dalam bekerja atau berusaha melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang selanjutnya ada ranjau-ranjau berbahaya dalam dunia kerja.
Dunia kerja adalah dunia yang, terkadang dikotori oleh ambisi-ambisi negatif manusia. Ketamakan, keserakahan, keinginan menang sendiri, dan sebagainya. Karena dalam dunia kerja, umumnya manusia memiliki tujuan utama hanya untuk mencari materi dan tidak jarang untuk mencapai tujuan tersebut. Segala caranya digunakan. Berikut adalah di antara beberapa sifat-sifat buruk dalam dunia kerja yang perlu dihindari dan diwaspadai. Yang pertama, hasad atau dengki. Yang kedua, saling bermusuhan. Yang ketiga, berprasangka buruk. Yang keempat, sombong. Dan yang kelima, namimah atau mengadu domba. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.